akan nanti kita langsung kasih waktu 1 bulan untuk di exercise triwulan 2, baru nanti triwulan 3 dan triwulan 4. Baik, kita langsung masuk ke dalam aplikasi Bapak Ibu. Nah, kita melihat di tampilan kita seperti ini. Begitu kita masuk ke dalam aplikasi, saya pikir udah ini ya semua ya, spm.bangda.kemendagri.go.id. Nah, ini coba. Ini kita mulai dari awal ya, kita masuk. Akan terlihat tampilannya seperti ini. Ada home, berita, landasan hukum, buku panduan, login, forum diskusi. Nah, kita masuk ke login ya. Kita masuk ke login. Saya keluar dulu. Kebetulan ini kita coba yang Sumatera Utara ya. 1200 bikin masukkan usernya 1200, adminnya adalah passwordnya adalah admin, masuk sesuai dengan yang telah kami bagikan. Nanti kami akan bagikan username dan password seluruh Indonesia ya. Ini dia. Nah, akan terlihat tampilan seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah ada home di sini. Begitu kita klik home ada dashboard. Yang kedua landasan hukum. Yang ketiga adalah forum diskusi. Pada saat kita klik home akan tertampil seperti ini Bapak Ibu. Ini tampilannya home. Landasan hukum adalah, kenapa kita buat landasan hukum? Karena isi daripada aplikasi berbasis web ini atau ESPM ini kita sadur atau kita salin dari beberapa dasar hukum. Salah satunya adalah PP 2 2018, Permendag 59 tahun 2021, dan Permenkes 4 2019. Semua kita masukkan, termasuk peraturan menteri yang teknis yang lain, peraturan menteri pendidikan, Dikbud 32, kesehatan 4, PUPR 29, sosial 9, dan Permendagri juga 121, 114, dan 101. Itu nanti kita masukkan ke dalam semua ini. Jadi sehingga nanti ketika Bapak Ibu menemukan masalah atau ingin melihat terlebih terhadap mutu, yaitu barang, jasa, dan SDM-nya, nanti silakan dilihat di permennya. Tapi kalau untuk Bapak Ibu yang kesehatan, kami yakin ini semua sudah clear ya, pasti sudah ada semuanya. Nah, yang kedua adalah forum diskusi. Nah, pada saat nanti diklik forum diskusi, ini adalah diskusi dua arah atau diskusi vertikal horizontal. Bapak Ibu boleh melakukan diskusi antara dengan kita, dengan pusat, dengan kementerian juga, dan juga sesama daerah. Jadi forum diskusi ini benar-benar dibuka untuk seluruhnya. Silakan dituliskan di sana apa keluhannya, boleh juga sharing, nanti silakan diklik diskusi. Nah, kalau chat yang bawah paling sebelah kiri itu adalah spesial untuk kita, admin. Jadi nanti juga kalau Bapak Ibu menemukan permasalahan terkait dengan aplikasi ini, silakan langsung di chat. Nanti kita akan jawab, ya. Nah, isi daripada aplikasi ini adalah ada 5 tampilan seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah input capaian, yang kedua adalah lihat capaian kabupaten kota, yang ketiga SK tim, yang keempat format isian tahapan penerapan SPM, dan yang kelima adalah rencana aksi. Nah, kita coba masuk ke input capaian provinsi. Artinya kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, kita kebetulan tadi masuk sebagai Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara itu bisa melihat capaian kabupaten kotanya. Tetapi artinya Provinsi Sumatera Utara hanya bisa melihat saja. Tidak bisa masuk ke dalam, tidak bisa menginput, tetapi sekali lagi hanya bisa melihat capaian kabupaten kotanya. Nah, ketika kita masuk ke dalam input capaian provinsi, akan terlihat tampilannya seperti ini nanti. Jadi di sini kalau di triwulan 1 yang lalu, makanya banyak pertanyaan kemarin, kenapa ada istilah hijau dan hitam? Nah, sekarang kita buat kategorinya itu ada 4. Tingkat keterisian aplikasi kita kategorikan terhadap 4. Yang pertama adalah hijau. Nah, kita berikan bobot nilai hijau ketika dia adalah 81 sampai dengan 100% tingkat keterisiannya. Bukan capaiannya Bapak Ibu ya, tetapi tingkat keterisiannya. Kalau kuning adalah 51 sampai dengan 80% tingkat keterisiannya. Kalau merah adalah lebih kecil daripada 50%,
dan hitam sama sekali tidak melakukan inputting atau nol. Jadi 4 kategori ini kita buat, ini baru-baru kemarin ya. Karena kenapa? Kalau ketika kita pakai 2 kategori hijau dan merah kemarin, hanya satu saja daerah atau Bapak Ibu input, itu akan langsung berubah kepada hijau. Makanya sekarang kita sudah rubah formatnya menjadi seperti ini ya. Baik, kita masuk lagi. Ketika kita tadi menginput capaian provinsi, kita bisa melihat beberapa hal seperti ini. Ada terhadap 6 bidang urusan, karena sekali lagi kita mengakomodir terhadap 6 bidang urusan. Makanya sangat berbeda sekali dengan apa yang ada di aplikasi Bapak Ibu yang teknis. Jadi Kementerian Kesehatan juga mungkin punya yang namanya Cisco Bikes atau sistem yang telah dibangun oleh Pusdatin. Silakan, itu sangat teknis, silakan. Tetapi intinya amanat daripada Permendag 59, kita ingin mengetahui bagaimana capaiannya, program kegiatan anggaran, dan berapa anggaran Bapak Ibu, dan yang ketiga apa permasalahan di daerah. Nah, itulah 3 indikator yang kita ingin sampaikan di dalam aplikasi berbasis web ini. Nah, kita masuk ke pendidikan. Sekali lagi kita indahkan saja dulu untuk TW4. Kalau TW4 kemarin lebih terhadap kita mencoba aplikasi. Kalau laporan yang kita evaluasi itu adalah masih pelaporan berbasis e-book. Yaitu tadi pelaporan yang Bapak Ibu sampaikan 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Nah, itu sudah kita sampaikan dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Dir hasil evaluasinya. Nah, kita masuk kepada triwulan 1. Jadi ada bidang urusan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan pemukiman, Trantibum, dan sosial, status 2021 TW4, status 2022 TW1, status 2022 TW2, nanti selanjutnya. Nanti kita akan buka untuk TW2, TW3, dan TW4. Nah, kalau untuk TW2 ini, untuk Sumatera Utara, kita bisa melihat tingkat keterisiannya dari depan. Nah, untuk kesehatan yang nomor 2 sudah melakukan input data sebanyak 42,31% untuk Provinsi Sumatera Utara. Jadi kalau untuk TW4 kemarin 50%, sekali lagi karena di TW4 kemarin memang benar-benar belum pure kita berbicara terhadap mutu. Nah, ini masuk belum melakukan inputting ini di TW2 itu tadi di TW1 ya, TW2 sama sekali Provinsi Sumatera Utara belum melakukan inputting. Nah, ini nanti akan masih kita tutup Bapak Ibu karena untuk TW2 masih kita buka bulan depan. Jadi sekali lagi TW2 nggak bisa dibuka, belum bisa diakses, kita konsentrasi dulu di TW1-nya. Jadi untuk kesehatan itu adalah 42,31. Kita masuk ke dalam aplikasi Bapak Ibu. Nah, aplikasi berbasis web ini atau ESPM ini sengaja kita bangun sangat ringkas ya. Tidak kita buat berbelit-belit, kita tidak buat jelit karena amanat daripada Permendag 59 kita hanya diamanatkan untuk mengukur 3 hal. Yang pertama tadi capaian, yang kedua kegiatan dan anggaran, yang ketiga adalah permasalahan. Itu yang kita ikutin. Jadi pertama adalah capaian. Nah, capaian penerapan SPM sesuai dengan amanat Permendag 59 tahun 2021 berbicara indeks pencapaian SPM. Indeks pencapaian SPM itu ada 2, Bapak Ibu. Yang pertama adalah indeks pencapaian terhadap jumlah penerima layanan dasar yang kita berikan bobot 80%, dan yang kedua adalah jumlah penerima mutu layanan dasar yang kita berikan bobot 20%. Jadi berbeda dengan Permendagri 100, kalau Permendagri 100 yang lalu, kita hanya menghitung capaian itu hanya berdasarkan satu hal, yaitu adalah jumlah penerima layanan dasar. Nah, kalau sekarang kita hitung berdasarkan 2 hal tadi, penerima kita berikan bobot 80, mutu kita berikan bobot 20%. Jadi itu kita sudah masukkan di dalam rumus SPM kita saat ini. Nah, kita bisa melihat di capaian ada nomor, indikator kinerja atau jenis layanan SPM, ada indikator pencapaian output, ada total pencapaian. Ini isinya. Nah, kita bisa lihat kategori indeks pencapaian. Jadi ada untuk provinsi kebetulan ada 2, ya. Untuk provinsi ada 2, yaitu adalah
pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi, itu adalah penerima layanan dasarnya. Dan yang kedua adalah pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Itu adalah yang kedua untuk indikator yang kedua, penerima layanan dasarnya. Jadi di provinsi ada dua, satu adalah bencana, dua adalah KLB. Kira-kira seperti itu. Nah, tadi seperti yang kita sampaikan, kita harus lihat mutunya. Mutunya dari mana Bapak Ibu? Mutunya kita lihat dari Permenkes 4 tahun 2019. Jadi mutu ini berbicara terhadap barang, jasa, dan SDM. Ini adalah yang telah kita sepakati bersama. Pertanyaannya, boleh mutu ini ditambah, boleh nggak mutu ini dikurangin? Boleh, Bapak Ibu. Artinya sesuai dengan kesepakatan kita yang telah diatur di dalam Permenkes 4. Tetapi, Bapak Ibu, untuk saat ini kita pakai dulu yang ini. Karena nanti ketika mutu ini bertambah dan berkurang, akan mengakibatkan nanti pencapaian kita ke depan. Jadi pasti nanti Bapak Ibu bertanya, kami mutunya itu tidak ada yang kami laksanakan poin 10, poin 9, poin 8. Daerah itu bervariasi. Ada yang melaksanakan, ada yang tidak melaksanakan. Tapi oleh karena itu sesuai dengan amanat Permenkes 9 tahun 2019, Permenkes 4, itu sudah kita sesuaikan Bapak Ibu. Jadi nanti kalau seandainya lupa Permenkes 4-nya, tinggal klik di atas Permenkes 4, nanti akan muncul. Nah, perumusan tadi kita sudah buat di atas ini, bagaimana tadi bobot-bobot presentasi, dan contohnya seperti inilah. Nah, ini sudah diisi oleh Sumatera Utara. Untuk penerima layanan dasar terhadap berencana tadi, pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana, itu adalah sebanyak 24.434 jumlah warga negara, ya. Nah, nanti pertanyaannya, dari mana Bapak Ibu mendapatkan data 24.437 ini? Tadi Pak Dir menyatakan bahwa Bapak Ibu banyak menggunakan data sasaran dan data proyeksi. Meskipun tadi disampaikan apakah kita menggunakan data real. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang banyak terjadi ketika Permendag 59 belum keluar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kenapa di dalam Permendag 59 kita amanatkan bahwa Bapak Ibu harus melakukan 4 tahapan tadi. Pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, perencanaan, dan pelaksanaan. Itulah yang harus Bapak Ibu laksanakan dulu, sehingga nanti ketemulah titik, angka, berapa yang target yang harus dilayani. Jadi kalau kami berpesan sebenarnya jangan terlalu tinggi-tinggi memasang target. Dan atau sebaliknya, jangan terlalu rendah juga memasang target. Paslah. Nah, untuk bisa pas, itu harus melakukan pengumpulan data tadi. Nanti mungkin Pak Koordinator, saya lihat tadi jadwalnya adalah berbicara terkait dengan pengumpulan data. Jadi nanti akan dijelaskan bagaimana mengisi format-format. Format A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3, sampai dengan D4. Ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu harus memastikan atau pengumpulan data yang harus dilakukan itu valid. Sulit, pasti susah Bapak Ibu. Bapak Ibu dihadapkan dengan banyak sekali format dengan menghitung jumlah penduduk. By name by address kalau istilah Dukcapil. Nanti Dukcapil bilang, oh kami tidak bisa memberikan data itu kepada Dinas Kesehatan. Karena kami dihadapkan dengan Permendagri, pemanfaatan data dan kerahasiaan data. Nah oleh karena itu, Dinas Kesehatan, Bapak Ibu semuanya, baik secara luring dan daring, lakukanlah itu dengan Dukcapil MOU, nota kesepahaman, kerjasama. Munculkan di situ apa yang ingin kita dapatkan datanya. Jangan juga dilakukan kerjasama, MOU, nota kesepahaman, tetapi kita tidak menyebutkan apa data yang mau kita ambil. Jadi nanti kalau ketika kita buat kerjasama itu, pastikan bahwa kita men-stack apa yang nanti kita buat. Ya, oke. Jadi nanti seperti ini contohnya, ketemulah tadi data yang sudah dilakukan terhadap pengumpulan, penghitungan, perencanaan tadi 24.437. Nah, ini Sumatera Utara. Ini mungkin masih coba-coba ya. Jadi kalau jumlah yang terjadi secara logika tidak akan mungkin
dia di triwulan 1 bisa mencapai atau langsung kita eksekusi lah 10.000 sebenarnya. Ya, karena masih di triwulan 1 enggak mungkin dia langsung bisa melayani semuanya. Jadi contohnya 24.437 ada 10.000, yang belum terlayani itu adalah 14.437. Jadi kalau dipresentasikan adalah ini adalah sebesar 40,92. Terlihat nggak, Bang? Terlihat, Pak. Online terlihat. Oh, biar oke, siap. Nah, nggak apa-apa ya. Nah, yang kedua, kita nanti akan melihat terhadap jumlah mutu barang jasa yang tadi kita ambil dari Permenkesnya. Jadi ada 10 mutu barang jasa yang ketika berbicara terhadap pelayanan tadi ketika terjadi bencana. Jadi yang pertama, obat-obatan dan bahan medis habis pakai, makanan tambahan pendamping untuk kelompok rentan, kelengkapan pendukung kesehatan perorangan, dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat terlatih, tenaga kesehatan terlatih, apoteker, tenaga penyuluh. Ada 10 barang jasa SDM yang diamanatkan oleh Permenkes 4 tahun 2019 yang harus dilaksanakan oleh daerah. Sekali lagi yang kita layani ada jumlah warga negara. Siapa jumlah warga negara yang kita layani? Di dalam Permendagri sudah di-stek warga negara miskin dan tidak mampu. Pertanyaannya, boleh nggak kita layani orang kaya? Silakan. Kalau memang kemampuan keuangan negara, kalau memang kemampuan APBD sanggup untuk sampai melayani tingkat orang kaya, silakan, tidak ada masalah. Tetapi sekali lagi, yang menjadi prioritas yang harus kita layani di dalam Permendagri 59 adalah orang miskin dan orang yang tidak mampu. Itu ya. Jadi nanti kita seperti ini, kita tuliskan ada 800 contohnya, ada udah ditulis nih sama Sumut 300. Makanan tambahan kita contohnya adalah 700, ini adalah masih ada 500. Nah, kalau seandainya kelengkapan pendukung kesehatan itu adalah ada 1000 contohnya, ternyata terlayani baru 700, baru 500. Kalau untuk dokter 200, terlayani baru 100. Ini contoh ya, ini kita exercise saja biar nanti waktunya nanti takut nggak tercapai. 550, ini 200. Kalau seandainya bidan itu adalah 500, ini adalah 150, masih di triwulan 1. Kalau contohnya tenaga kesehatan itu 300, ini adalah 250. Kalau seandainya di dalam tenaga kesehatan terlatih itu adalah 500, ini adalah 200, ini apoteker 300, ini adalah 100, dan ini adalah 500, ini adalah 200. Nah, ini kita langsung simpan saja Bapak Ibu nanti langsung simpan, sistem akan menghitung secara langsung. Jadi tadi kalau ketika kita berbicara jumlah penerima layanan dasarnya itu, belum bisa di sini ya, adalah sebesar 40,92 dan mutunya itu adalah sebesar 47,20 sesuai dengan rumus tadi yang telah kita sepakati, penerima layanan dasar itu kita berikan bobot 80%, maka jadi dari 40,92 tadi kita berikan bobot berarti 32,74. Kalau 47,20 kita berikan bobot 20%, maka 9,44. Jadi hasilnya adalah untuk pelayanan kesehatan adalah 9,44 ditambah 32,74 adalah sebesar 42,18. Nah, itu yang pertama. Lakukan dengan hal yang sama untuk poin yang kedua, untuk tadi yang namanya KLB sama jumlah penerima layanan dasarnya isi, biasanya jumlah penerima layanan dasar terhadap mutu itu tidak akan melebihi daripada jumlah penerima layanan dasar. Jadi kalau mutunya 1000, kalau penerima layanan dasar 1000, biasanya mutunya itu akan di bawah 1000. Biasanya seperti itu. Jadi nanti boleh Bapak Ibu lakukan hal yang sama. Kalau seandainya ini sudah ada ya, kita baca saja. Untuk yang kedua, berarti penerimanya itu adalah jumlah penerima layanan dasar itu adalah 80%. Nah, ada pencatatan di provinsi ya, karena terjadi bencana dan tidak terjadi bencana. Meskipun sebenarnya di provinsi dengan amanat Permenkes 4 ada prabencana.
ketika tidak terjadi bencana, Bapak Ibu harus melakukan pengerjaan atau penghitungan terhadap pra-bencananya. Tetapi tetap kita buka ruang, karena sekali lagi ada kategori pencatatan, kalau tidak terjadi bencana, tetapi Bapak Ibu sudah melaksanakan pengumpulan data, hitungan kebutuhan sampai dengan keperencanaan, Bapak Ibu nanti akan dihitung 100%. Nah, harus didukung dengan evidensi ya Bapak Ibu, harus didukung dengan bukti. Jangan pula nanti, udah gampang kita tuliskan saja, tidak terjadi bencana, makanya kita akan mencapai 100%. Nah, itu jadi sekali lagi harus ada bukti evidens bahwa Bapak Ibu sudah melaksanakan 3 tahapan tadi, sampai ke dalam RPJMD, RKPD, Restra Renja, sudah ada di sana, sudah dilakukan informasi rawan bencananya, tetapi tidak terjadi bencana, maka berarti itu dihitung capaiannya 100%. Jadi nanti silakan Bapak Ibu tinggal klik terjadi bencana atau tidak terjadi bencana. Kalau memang tidak terjadi bencana, klik. Tapi sekali lagi secara khusus untuk Permenkes 4, ada di sana penghitungan terhadap ketika tidak terjadi bencana, yaitu adalah pra bencana. Nah, silakan diisi seperti ini. Berarti tadi mutu barang jasa SDM-nya adalah 54,76. Kalau 54,76 ini kita berikan bobot 20% adalah 10,95. Karena dia tadi tidak terjadi bencana adalah 100, maka dia adalah 80%. Jadi total untuk KLB itu adalah 90,95. Maka untuk Sumatera Utara kita hitung dia capaian untuk Provinsi Sumatera Utara adalah bencana ditambah dengan KLB dibagi 2 adalah sebesar 66,56%. Nah, ini ya. Ini adalah capaian sampai dengan triwulan 1. Kalau kami melihat triwulan 1 66,56%, ini mungkin harusnya grafiknya harus naik Bapak Ibu. Di triwulan 1 dia 30, meskipun bisa aja ya, meskipun bisa, tapi 30, 40 atau normalnya sebenarnya triwulan 1 adalah 25%. Tetapi banyak Bapak Ibu yang kami lihat di dalam aplikasi sangat mungkin ketakutan, nanti biar enggak ditegur, mungkin kami enggak dapat punishment sehingga cepat-cepat diisi sampai dengan 70 sampai 80%. Padahal masih di triwulan 1. Yang kita inginkan itu adalah nanti grafiknya akan naik terus karena kita angka itu adalah secara akumulasi. Jadi kalau nanti Bapak Ibu capaiannya 1000, kita nanti kosongkan itu di triwulan 2, nanti isi 1100, 1200, tidak bisa berkurang. Bosal boleh nggak berkurang? Ya mungkin dengan evidence juga karena mungkin kesalahan data, tetapi idealnya adalah harus naik. Ketika di triwulan 1 1000, berarti triwulan 2 1200 sampai dengan nanti di triwulan 4 mencapai 24.437 ya. Kira-kira itu sekali lagi untuk pencapaian. Yang kedua adalah kegiatan dan anggaran. Nah, di dalam kegiatan dan anggaran ini sudah diisi ini berapa alokasi APBD Sumatera Utara? Dia bilang adalah 10 triliun. Berapa alokasi Dinas Kesehatan? Adalah, ini kayaknya contoh ini ya, masih contoh ini. 100 juta ya. Jadi dari APBD 10 triliun itu, Dinas Kesehatan itu diberikan anggaran 100 juta. Dari 100 juta itu, berapa Dinas Kesehatan menganggarkan terhadap SPM? Adalah 10 juta. Ya, 10 miliar ya. Dari 100 miliar, 10 miliar. Nah, dari situ, apakah ada dapat dana APBN, dana DAK, atau dana lainnya? Nah, APBN dapat 10 miliar, DAK dapat 10 miliar, dana lainnya adalah 10 miliar. Yang dimaksud APBN adalah pusat memberikan dana, bisa dana dekonsentrasi, dana apa, silakan. DAK juga boleh, DAK fisik maupun non fisik, silakan. Kami tahu kesehatan itu sangat banyak, dan lainnya itu seperti CSR, DPH, DOH, semuanya itu dimasukkan di sini. Jadi kalau adanya rumah sakit membuat bantuan, memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, penderita tuberkulosis, itu bisa dimasukkan berapa miliar. Nah, kalau kita lihat dari persentasinya, ini lebih nanti menjawab terhadap mandatory spending. Meskipun kesehatan sudah jelas 10% ya, pendidikan 20%, kesehatan 10%, yang lainnya belum ada.
Nah, ini nanti yang mau kita jawab. Sebenarnya kalau untuk Sumatera Utara dari APBD itu Dinas Kesehatan dia hanya diberikan 1%. Harusnya tadi 10%. Yang kedua, ini mungkin masih coba-coba ini ya, saya kemarin lupa ini. Nah, yang kedua adalah dari anggaran 100 miliar tadi terhadap SPM itu adalah hanya 0,1% dari APBD dan 10% dari dinas anggaran dinas. Kalau 10%-nya sudah lumayan baik ya. Dari 10 miliar tadi dianggarkan 10 dari 100 miliar tadi dianggarkan 10 miliar untuk dinas kesehatan. Jadi sekali lagi untuk dinas kesehatan provinsi adalah sebesar 0,1% dari APBD untuk SPM dan 10% dari dinas kesehatan. Nanti dari sini kita akan bisa melakukan evaluasi sebenarnya ideal yang dibutuhkan untuk biaya SPM itu dari dinas itu berapa. Nah, nanti kita akan sama-sama di Sekber Pusat akan melakukan terhadap hal ini. Nah, yang kedua terhadap kegiatan dan anggaran adalah rincian kegiatan dan anggaran. Nah, di sini ada rincian apa yang merupakan kegiatan dan anggaran dari Bapak Ibu Provinsi. Jadi ada dua tadi, program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Jadi ada dua program kegiatannya, pengelolaan pelayanan kesehatan dan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk. Ini berapa, rupiahnya berapa, kalau seandainya anggarannya ada 150 miliar, masih realisasi 25 miliar, nah ini berapa? Nah, kita dituliskan seperti ini, jadi ada sebesar 16,67. Nah, kalau ada hal-hal yang lain di luar daripada Kemendagri 050 5889, amanat dari Permendagri 90, silakan buatkan di kegiatan lainnya. Meskipun sebenarnya tidak kami sarankan lagi ini. Karena amanat dari Permendagri 90 dan Kemendagri 5889 sebenarnya sudah clear ya. Suka tidak suka, mau tidak kita harus menjalankan apa amanatnya itu. Jadi tidak boleh lagi, karena nanti ketika Bapak Ibu tidak melaksanakan itu, tidak akan bisa nanti dicairkan karena tidak sesuai dengan SIPD. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Permendagri 70 tahun 19. Jadi sekali lagi diikutin apa yang merupakan programnya, kegiatannya, kegiatannya, berapa anggarannya tuliskan, berapa capaiannya tuliskan, nanti sistem akan menghitung secara langsung. Dari sini kita biasanya ini akan berbanding lurus dengan ketika tadi kita tuliskan 10 miliar di sebelah kiri, di sini juga akan 10 miliar. Kalau di sana 10 triliun, di sini juga akan 10 triliun. Kira-kira seperti itu. Nah, kegiatan lainnya ini tadi kalau CSR ada dari Rumah Sakit Al-Azhar, Rumah Sakit Siloam, itu nanti bisa kita eksekusi, bisa kita tambahkan di sini. Ada dana kerjasama, ada dana hibah, ada dana PHLN, ada dana HLN, itu silakan masukkan di dalam program kegiatan lainnya. Jadi nanti dari sini kita lihat, kalau seandainya Sumatera Utara tadi, dia ada anggaran 10 miliar dari 100 miliar yang ada, berarti nanti rincian program kegiatannya juga yang sebelah kanan pasti akan banding lurus ya. Akan ada 10 miliar juga, tetapi nanti akan ada tambahan di bawah kegiatan lainnya jikalau Bapak Ibu dapat tambahan dari luar itu tadi. Nah, yang terakhir adalah permasalahan. Jadi di dalam permasalahan ini adalah apa-apa saja yang ada permasalahan. Kita klaster terhadap 4, pengumpulan data, penghitungan, perencanaan, dan pelaksanaan. Perencanaan kita tambahkan penganggarannya karena kita yakin kita harus bisa pastikan ini jangan sampai di dalam planning tetapi juga sampai ke dalam budgeting. Artinya sampai ke dalam KUA PPS, sampai ke dalam APBD. Jadi apa-apa saja permasalahan kan, tuliskan, tinggal tulis permasalahan di sini, tuliskan ketik ya, tuliskan permasalahan di sini, ketik ya, nanti akan lanjut terus. Nah, kira-kira itu terkait dengan 3 hal capaian, kegiatan dan anggaran permasalahan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita buat ringkas ya. Kita enggak buat jelimet, sengaja seperti itu sesuai dengan permintaan amanat Permendagri 59. Capaian, kegiatan anggaran, permasalahan. Dan sebagai tambahannya, kita SK Tim kita lihat juga karena keberhasilan pencapaian penerapan SPM di daerah sangat didominasi oleh tim penerapan SPM. Mungkin juga dari Bapak Ibu yang hadir di sini ada juga tim, ketuanya adalah Bupati, Gubernur, Bupati, Wali Kotanya,
wakilnya adalah Sekda, penanggung jawab Gubernur Bupati Wali Kota, ketua adalah Sekda, wakil kepala Bapeda, sekretaris adalah kepala biro atau bagian tata pemerintahan, anggotanya adalah seluruh dinas terkait, salah satunya adalah kesehatan, dan PKAD, inspektorat, dan tambah 3 yang baru sesuai dengan Amanat Permendag 59, Kominfo, Dukcapil, dan Desa. Nah, kenapa tadi Dukcapil dimasukkan? Untuk bisa kita dapatkan datanya dengan cepat. Kenapa Kominfo dimasukkan? Untuk menyebarluaskan informasi. Kenapa Desa digunakan? Karena dana desa harapannya bisa kita gunakan untuk pencapaian SPM. Jadi ada beberapa daerah yang sudah kami data, kami sudah dapat info datanya bahwa ternyata desa juga dukung pelaksanaan SPM seperti air minum, air limbah, ibu hamil, penyediaan rumah bagi korban bencana, itu semua bisa masuk di sana. Jadi itu Bapak Ibu, jadi nanti silakan input yang sudah di PDF-kan ke sini, karena sekali lagi ini adalah merupakan penilaian kinerja terbaik. Jadi kebetulan kami nanti sudah tahun lalu kita berikan daerah berkinerja terbaik. Berkinerja terbaik itu kita berikan terhadap 5 indikator. Yang pertama, yang pasti pencapaiannya tinggi. Yang kedua, anggarannya tinggi. Yang ketiga, dia melakukan 4 tahapan penerapan SPM, nanti kita sampaikan. Yang keempat adalah tim penerapan SPM sudah dibentuk dan berjalan optimal. Yang kelima adalah konsistensi. Konsistensi yang dimaksud adalah Bapak Ibu konsisten mengisi triwulan 1, nanti akan kita tutup, triwulan 2 nanti akan kita tutup, triwulan 3 dan selanjutnya. Nanti ketika triwulan 1 sudah kita tutup, Bapak Ibu tidak akan bisa lagi menginput. Nanti silakan input lagi di dalam triwulan 2 karena kita akan lakukan itu secara akumulasi. Jadi sekali lagi silakan isi di sini tahunnya berapa, Pemdanya, nomor SK-nya, judul SK-nya, pilih, usahakan dalam bentuk PDF, ya. Masuk nanti baru simpan, ya. Yang kedua, rencana aksi sesuai dengan Permendag 59 juga, tim penerapan SPM yang dikoordinasikan oleh biro atau bagian tata pemerintahan bersama-sama dengan Bapeda menyusun rencana aksi penerapan SPM berdasarkan peraturan kepala daerah. Dalam hal ini Pergub, Perbub atau Perwal. Silakan Bapak Ibu, nanti kalau sudah disusun, kalau sudah selesai, kalau sudah disahkan, ada peraturan gubernurnya, bupati kotanya, dalam bentuk PDF, lampirkan ke sini. Yang terakhir adalah format isian tahapan penerapan SPM. Jadi, sebagaimana nanti Pak Koordinator akan berbicara terkait dengan bagaimana Bapak Ibu untuk mengisi lampiran, nanti akan dijelaskan. Dan juga kami juga sudah punya video, nanti Bu Iin bisa share juga kepada kita semuanya, bagaimana cara untuk melakukan pengisian. Jadi nanti kalau Bapak Ibu selesai cara ini, belum paham, atau nanti bisa diberikan kepada stafnya di kantor untuk bisa nanti diputar-putar, untuk bisa nanti dilihat lagi. Jadi seperti contoh untuk kesehatan. Nah, kesehatan ini nanti kami sudah masukkan seperti ini, tapi sekali lagi kami terhadap tahapan penerapan SPM ini jangan diisi dulu. Lakukan dulu saja di dalam Excel yang telah kami bagikan kepada Bapak Ibu. Nanti di Excel itu nanti di exercise, baru isi ke dalam aplikasi ini. Ada pendataan, ada penghitungan, ada perencanaan, ada pelaksanaan. Sesuai dengan format-format. Kalau tadi pendataannya adalah form 21, A1, 3 dan selanjutnya. Penghitungan adalah B1, B2, B3 dan selanjutnya. Di dalam perencanaan ada C1, C2 dan selanjutnya. Dan di dalam pelaksanaan ada D1, D2 dan selanjutnya. Sekali lagi, untuk saat ini sekarang jangan dulu diisi ke dalam aplikasi karena kami sedang maintenance. Nanti isi dulu di dalam Excel yang telah kami bagikan. Dan ini baru nanti setelah terisi, barulah nanti diisi ke dalam aplikasi. Kami yakin begitu Bapak Ibu nanti mengisi ke dalam aplikasi akan gampang. Kenapa kita memberikan tahapan penerapan SPM ini ke dalam aplikasi? Untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi data. Ketika tadi Bapak Ibu menetapkan jumlah ibu hamil itu adalah sebanyak 4.000, berarti di data ibu juga harus 4.000. Ketika Bapak Ibu menentukan jumlah penderita tuberkulosis itu adalah 10.000, berarti di data ibu juga harus 10.000. Kami nanti akan melakukan verifikasi, validasi ketika ditemukan hal-hal yang janggal.
Jadi sekali lagi pastikan itu benar. Susah memang karena kita berbicara terhadap data ya. Itu saya pikir sekali lagi ada input capaian SPM, ada lihat capaian kabupaten kotanya, si provinsi bisa melihatnya, SK tim silakan lampirkan di dalam sistem ini sehingga nanti kita bisa lihat formatnya, nanti silakan isi, tetapi isi dulu ke dalam Excel yang telah kita bagikan, dan rencana aksi nanti dilampirkan ketika Bapak Ibu mempunyai rencana aksi. Ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan, Bu Ines, terkait dengan sistem aplikasi. Nanti di kabupaten kota juga sama, ya. Di kabupaten kota juga sama, sedikit saja kita tampilkan kabupaten kota. Sorry. Jadi kabupaten kota juga sama, nanti perbedaannya dengan kabupaten kota adalah kalau tadi provinsi kewenangannya ada 2, nanti di kabupaten kota kewenangannya ada 12, mulai dari ibu hamil sampai dengan HIP ya. Kita lihat contohnya sama. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal lihat, klik terhadap capaian. Nah, begitu kita klik capaian akan terlihat seperti ini nanti. Jadi akan capaian, ada dan anggaran, ada permasalahan. Capaian mulai dari ibu hamil sampai dengan 12 indikator ada. Ini ada semuanya. Nanti pengisiannya sama, silakan tentukan targetnya. Target tadi harus bisa sinkron dengan 4 tahapan penerapan SPM yang Bapak lakukan. Itu ya, nanti harapannya seperti itu. Tapi sekarang silakan dulu, nanti kita akan lakukan evaluasi terus Bapak Ibu. Baru tadi ini sama sekali lagi. Oh iya, ada terlewat tadi satu ya. Nah, di sini di dalam Permendag 59 tahun 2021, indeks pencapaian SPM itu kita kategorikan, kita berikan nama. Jadi kalau dia 100%, dia namanya adalah tuntas paripurna. Jadi Bapak Ibu nanti sekali lagi yang dikenal di dalam Permendag 59 adalah hanya tuntas paripurna. Lainnya tidak dikenal. Tetapi, kalau tidak dikenal, kenapa disebutkan kategorinya? Ada tuntas belum tuntas, ada tuntas muda, tuntas madya, tuntas pratama, dan tuntas paripurna. Nah, kenapa kita berikan kategori ini? Kategori ini kita berikan adalah agar Bapak Ibu nanti bisa mencari gap-nya. Ketika nanti Bapak Ibu muda, madya, pratama, atau belum tuntas, langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan untuk bisa mencapai tuntas paripurna. Makanya tadi di rencana aksi pun seperti itu Bapak Ibu. Rencana aksi yang Bapak Ibu susun adalah merupakan miniatur daripada Dogrenda. Miniatur ini adalah RPJMD, RKPD, Restra Renja, kita tarik yang merupakan kebutuhan SPM kita jadikan jadi buku saku. Jadi ketika Bapak Ibu punya rencana aksi, datang seperti ini ke acara seperti ini, bawa itu buku kecil itu, baca. Nah, itulah rencana aksi. Singkatnya seperti itu. Jadi nanti sama, ini adalah ada capaian SPM, ada kegiatan dan anggaran, ada permasalahan. Nah, ini sama. Ya, sama sehingga nanti di capaian SPM itu sebagai contoh ini adalah Kabupaten Kerinci ya, bidang kesehatan. Jadi kalau dia adalah 70,05 nilainya, berarti dia adalah tuntas pratama. Nah, kalau dia adalah lebih kecil daripada 50, berarti belum tuntas. Kalau 50 sampai dengan 70 berarti muda. Kalau 70 sampai 80 berarti pratama. Kalau 80 sampai dengan 99 madya. Baru 100 itu adalah tuntas paripurna. Jadi ini sudah sesuai dengan Permendagri, jangan ditanya lagi dari mana. Ini istilah-istilah kategori-kategori itu. Jadi nanti sistem akan langsung menggenerate ya, langsung akan menghitung Bapak Ibu capaiannya apa. Jadi sebagai contoh saat ini adalah untuk Kabupaten Kerinci capaiannya adalah tuntas pratama dengan nilai 70,05. Nah, ini juga pertanyaan juga nih bagi kita ini. Masa di triwulan 1 sudah 70,05 ya. Kami akan melakukan evaluasi ini segera. Bulan depan kami akan melakukan evaluasi triwulan 1 lagi, meskipun sebenarnya kami 2 minggu yang lalu sudah melaksanakan evaluasi sekaligus sosialisasi terhadap SPM
lanjutan. Nanti setelah kita tutup, nanti kita akan sampaikan hasil evaluasi kita kepada kita semuanya. Saya pikir itu Bapak Ibu semuanya, kami yakin nanti karena keterbatasan waktu, mungkin ada yang belum jelas, ada yang belum lengkap, nanti kita bisa diskusikan dan juga bisa nanti dikomunikasikan setelah acara ini. Terima kasih, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.